Ya halo brother-brotherku semuanya. Selamat datang kembali ya di channel ini, channel Golden Ed Beta. Jadi di video kali ini saya ada jadwal pengiriman nih, Jadi sekalian aja saya buatin review gimana caranya kita mau packing, persiapan apa sebelum kita kirim agar ikan kita yang kita kirim aman dan selamat sampai tujuan. Jadi persiapan apa yang kita persiapkan, kita langsung aja praktekin, oke? Nah oke ya brother-brotherku semuanya. Jadi ini di hadapan yang brother semuanya ada 3 ikan yang akan saya kirim. Jadi 3 ikan ini ada yang saya kirim ke daerah Kalimantan, ada yang kirim ke Surabaya, serta ke daerah Jakarta juga. Jadi enak nih, kebetulan saya bikin videonya buat di 3 daerah ini. Jadi perlakuannya seperti apa? Jadi buat brother-brother sekalian biar ikannya aman sampai tujuan, apalagi yang lama dalam pengiriman. Seperti ke Surabaya, ke Kalimantan. Kalau masih di daerah Jakarta sih nggak masalah ya. Cuman ya saya perlakuannya sama aja buat setiap ikan yang akan saya kirim. Jadi saya terakhir kasih makan itu di sore hari. Di sore hari saya terakhir kasih makan. Habis itu saya langsung ganti ke air bersih. Jadi saya ganti ke air bersih fungsinya apa? Jadi seperti kita ketahui ya, kalau ikan cupang kita langsung ganti air bersih, biasanya dia langsung buang kotoran. Nah jadi buat brother-brother sekalian mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ikan ini udah ngeluarin kotoran nih. Jadi ikan yang seperti ini yang udah aman kita kirim. Kenapa? Jadi kalau misalkan ikannya belum ngeluarin kotoran, takutnya waktu di dalam pengiriman dan lama waktunya ikannya buang kotoran. Alhasil di dalam kantong yang kecil itu akan terjadi bom amoniak yang takutnya dikhawatirkan akan menyebabkan kematian kepada ikan cupang tersebut. Jadi saya di sini juga udah siapin kantong yang udah saya isi air ya. Jadi airnya ini air rendapan saya, air beserta obat biru beserta mineral tablet. Jadi ikannya bisa lebih nyaman lah di dalam, ada mineral tablet ya. Mineral tablet itu bagus juga. Jadi anti stres juga buat ikan-ikan cupangnya kalau misalkan perjalanannya agak jauh gitu ya. Jadi oke. Ini saya pakai corong biar aman, jadi lebih gampang aja buat masukin ikannya. Oke, yang pertama ini kita kirim ke daerah Kalimantan dulu ya. Ambil ikannya. Oke, kalau misalkan di daerah-daerah yang lumayan lama dalam pengiriman ya, biasanya saya kasih air cukup sedikit aja. Saya kasih cukup airnya sedikit aja, dan kita nggak perlu pakai oksigen ya, seperti kayak kita biasa kirim ikan lainnya. Jadi di sini saya cuma tangkap seperti ini aja. Jadi kantongnya kita ambil, kita langsung tangkap. Nah oke, kita langsung putar. Tarik. Kita ikat. Nah, jadi brother-brother sekalian perhatiin ya. Jadi ini debit airnya cukup 40% aja, selebihnya ini kita kasih udara. Jadi ini biar aman. Nah, waktu kita tidurkan pun ikannya masih aman nih, kayak begini brother-brother sekalian. Airnya cukuplah segini aja. Oke. Habis itu jangan langsung dikirim nih brother-brother sekalian. Wajib namanya didabelin kantongnya. Caranya gimana? Nih saya siapin dulu kantongnya ya. Jadi kantong kosong ini berat-berat sekalian tarik dulu nih sampai cukup lebar, baru kita masukin ke dalam. Oke, masukin ke dalam. Oke. Habis itu kantong yang ini kita tarik kembali, kita panjangin dulu. Kita sama ya, kayak yang pertama tadi. Jadi kita putar, kita ikat lagi. Oke, ini tarik. Jadi ini udah kenceng banget nih, udah aman banget.
kalau misalkan buat pengiriman ke luar kota. Jadi tujuannya apa? Kita doublein, jadi buat wanti-wanti nih kalau misalkan terjadi kebocoran pada kantong yang pertama, masih ada kantong kedua yang melindungi. Habis itu mencegah nih yang namanya ikannya, biasa kan ikan bisa nyelip-nyelip di bawah. Kalau misalkan kantongnya kita nggak doublein, yang di sini bagian lancip-lancipnya, dikhawatirkan ikannya nyelip di bagian lancipnya, insangnya nggak bisa ngambil nafas, akhirnya dia mati. Jadi fungsinya kita doublein seperti itu, jadi lebih kuat juga nih. Nah, udah kencang seperti ini terserah mau digunting atau enggak. Kalau saya biasa gunting. Sorry brother, mungkin tadi nggak begitu jelas ya. Jadi ini saya gunting. Habis itu saya solatif biar lebih rapi serta lebih menjaga keamanannya aja. Oke. Ini di bagian saya juga saya solatif juga ya. Oke, jadi ini packingannya. Ini yang udah aman untuk kita kirimkan ke daerah yang mau kita tuju. Saya tempel dulu biar nggak tercampur sama dengan pengiriman yang lain ya. Oke ya, seperti ini ya brother. Sekali lagi, kalau buat pengiriman di daerah Jakarta nggak masalah nih kalau mau airnya agak penuh sedikit. Kalau biasa buat pengiriman di daerah sekitaran Jakarta, saya pakainya segini aja. Airnya agak penuh nggak apa-apa kalau pengiriman dari Jakarta ya. Oke, sekali lagi, ini nggak perlu pakai oksigen atau pakai apapun. Jadi kita cukup tangkap aja nih, secepat mungkin. Oke, dapat. Kita putar langsung. Tarik, kita ambil. Nah brother sekalian tarik. Nah, oke, begini. Kita doublein lagi kantongnya, sama kayak tadi, plastiknya dibuka lebar-lebar sedikit. Kita doublein biar lebih kuat dan lebih aman. Jadi saya mau dikirim ke daerah Jakarta atau mau keluar daerah pun semuanya perlakuannya sama ya. Cara packingnya pun sama, nggak saya beda-bedakan biar lebih aman aja. Jadi kan kita sayang nih resiko gitu, kan kita kirim mahal-mahal, pas nyampe tujuan pembelinya kecewa karena ikannya mati. Jadi ya untuk menghindari hal tersebut aja lah. Tapi ada beberapa seller juga yang nggak puasain ikannya langsung dikirim, fine-fine aja sih, cuman saya lebih nyaman kayak begini sih ya, lebih prefer kayak begini. Nah, udah jadi lagi packingannya sama kayak tadi, kita gunting atasnya, solatif lagi. Oke, jangan lupa ya di bagian lancip-lancipnya juga di solatif biar lebih rapi aja sih, nggak usah disolatif pun nggak masalah. Cuman kalau saya udah terbiasa seperti ini, sudah jadi. Nah kalau pengiriman ke daerah Jakarta, mau udaranya cuma 50, airnya 50, boleh juga. Kalau saya setiap packingan pasti saya seperti ini, jadi saya banyakin udara dibandingkan airnya. Mau pengiriman keluar atau pengiriman di daerah Jakarta sama aja kalau saya, jadi nggak usah pusing gitu. Jadi buat next proses kita mau lanjut ke packingan. Saya bukan packing di sini karena saya ada ngirim ikan sama saudara saya juga, kakak ipar saya juga. Jadi kita langsung aja OTW ke rumah saudara saya ini. Oke, see you brother. Ya oke ya brother-brother semuanya nih, udah nyampe dulu lagi nih di tempat kakak ipar saya. Jadi sekalian kirim. Nah standar packingan di tempat kita itu seperti ini. Jadi udah ada kardus, di dalamnya ada styrofoam. Jadi nanti setelah ikannya kita masukin, kita tutup seperti ini.
Nah, fungsinya styrofoam itu apa? Jadi bisa menjaga suhu lebih aman lah kalau buat pengiriman jauh, buat pengiriman dekat juga oke. Jadi styrofoam ini berfungsi untuk menjaga stabilan suhu di dalam. Soalnya kalau misalkan terlalu panas, ikan cupang bisa mati. Jadi ya lebih aman pakai styrofoam. Kalau misalkan teman-teman sekalian mau kirim ke luar kota atau ke dalam kota juga boleh. Jadi styrofoam itu yang paling bagus deh buat kirim. Nah, selanjutnya ini kan ada 5 ikan ya. Ada 5 ikan di sini. Jadi setiap bungkus dibungkus pakai lakban seperti ini nih. Fungsinya buat apa? Biar ikannya tuh nggak saling ngedok, nggak saling ngeglare. Biasanya kalau saling ngedok, saling ngeglare, dia patokin plastiknya. Takutnya plastiknya malah bocor. Jadi cari aman aja, kita packingnya seperti ini ya. Jadi kita masukin ikannya. Ya seperti ini ya. Oke. Nah ini kan di atasnya ini seperti ini masih ada longgar ya, agak longgar ya. Jadi kita ganjel nih pakai yang kosong-kosong seperti ini, plastik kosong. Jadi bisa mengurangi goncangan sama ikan tersebut ya. Nah habis itu karena ini pengiriman keluar kota ke daerah yang kan kita nggak tahu ya dia pakai pesawat atau apa, jadi kita mesti akalin nih pakai ini nih, beras. Kita masukin ke dalam plastik seperti ini. Jadi ketika packingan kita diguncang-guncang, biasanya di Jasper gitu kan diguncang-guncang ya. Jadi buat diketahui isinya kira-kira apa gitu. Jadi kita bisa akalin nih, kalau misalkan kita isi beras seperti ini, kita bisa bilang aja nih ini pakan ikan isinya, atau pajangan yang barang pecah belah deh. Jadi bisa lebih aman, bisa ngakalin dan dijamin lewat dan aman sampai tujuan. Nah udah seperti ini, udah ketat nih, tinggal kita lanjut ke proses pengeleman. Oke brother, ini proses pengelemannya ya. Jadi setelah udah seperti ini, kita langsung tutup bagian atasnya. Kita langsung tutup bagian atasnya, kebalik. Nah, oke. Nah, gini. Oke, sip. Kita langsung lanjut ke proses pengeleman ya. Jadi proses pengelemannya, lakbanannya, saya cepetin aja ya videonya, oke? Nah oke, brother semuanya udah selesai nih proses pengeleman. Jadi kalau seperti ini, jangan pernah disayang-sayang lakbannya. Lebih baik sayang sama ikannya daripada sayang lakbannya. Ya mendingan ikan kita selamat, packingan rapi, Jasper pasti terima kalau packingannya seperti ini. Ini saya udah keburu beli lakban fragile seperti ini, jadi ya untuk memperingati lah. Jadi ini barang pecah belah, jangan sampai ditimpa ataupun dibanting. Sebenarnya saya punya temen juga di Jasper, jasa pengiriman. Dia bilang kalau misalkan kita tempelin lakban seperti ini pun nggak ngaruh, nggak ngepek, tetap aja packingannya pasti dilempar-lempar, dibanting-banting. Nah, kecuali kita ada dikasih tempelan stiker dari Jasper tersebut. Misalkan ini barang pecah belah, udah ada tempelan dari Jaspernya, baru dianggap resmi. Jadi nggak bakal dibanting-banting. Makanya kenapa saya merekomendasikan seperti ini packingannya, biar kalau misalkan penanganan dari Jaspernya agak sembrono, agak ceroboh, ikan kita tetap aman dan selamat. Jadi seperti ini ya prosedur pengiriman di Golden 8 Betas. Jadi teman-teman semuanya tinggal kita kasih alamat, kita tempel, habis itu tinggal kita kirim. Jadi buat brother-brother sekalian, seperti inilah ya hasil akhirnya dari packingan saya. Nah kira-kira seperti itu ya brother-brotherku semuanya, gimana cara packing yang aman serta persiapan apa nih sebelum ikan kita kirim buat keluar kota ataupun di dalam kota. Jadi buat teman-teman sekalian, brother-brother sekalian yang
sekarang lagi pengen packing buat kirim ikannya. Semoga video ini bermanfaat ya, dan ikannya selamat sampai tujuan. Terima kasih. Kalau misalkan dirasakan bermanfaat video ini, tolong di like, di share, di subscribe. Kalau perlu diaktifkan notifikasi lonceng biar setiap ada video terbaru dari saya semuanya mendapatkan notifikasinya. Oke ya brother, bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Sekali lagi tolong dibantu di subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi sekian dulu video dari saya. Saya Dedi dari Golden Eight Betas. Saya undur diri, bye bye.